Energi gulmanya diusahakan harus bersih dulu agar tidak terhambat pertumbuhan dari tanaman jagung itu sendiri. Dan nanti kalau sudah ditanami, wabarakatuh, sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra, sahabat. Jadi sahabat saya di sini tidak berkebun durian dulu ya, dikarenakan ini masih banyak yang saya harus kerjakan di lahan di sini, yaitu proses menanam jagung tumpang sari dengan tanaman pisang, atau tanaman pisang tumpang sari dengan tanaman jagung, yang dikerjakan langsung oleh sahabat saya sini adalah Rab. Nah, dan ini adalah seperti begini ya, pertumbuhan tanaman pisang tanduknya. Yang kemarin itu hari ada yang bilang kebunnya kotor. Jadi begitu ya maksudnya. Kotor itu kotor bagaimana ya? Yang jelas itu yang head itu pasti kotor-kotor negatif. Dan itu sahabat saya beliau tuh di atas ya, lagi bersih-bersih lahan juga ya. Jadi maksudnya seperti ini sahabat ya. Ketika tanaman kotor itu berarti banyak rumput mungkin ya. Justru rumput itu kalau di tanah yang lereng itu sangat tidak boleh sekali dibikin dibikin disapunya habis dengan tanah-tanahnya ya, karena biar terjadi pencucian unsur hara ya, unsur hara, kecuali tanah yang datar seperti ini boleh. Kita ini kan proyek menanam jagung dulu, jadi harus dibikin gundukan dan penggemburan tanah ya, dan itu proses langsung dikerjakan sama sahabat-sahabat saya di sini. Dan pisang terus seperti ini, dan ini barusan sudah ditanami jagung lalu ditutup kembali ya gitu. Jadi kalau bisa di tanah yang lereng sahabat, maaf ya, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, jangan sampai dibikin gundul tanahnya atau lahannya ya. Kita cek langsung di sini, karena apa? Biar terjadi pencucian unsur hara di saat curah hujan tinggi atau turun ya, begitu. Kalau unsur haranya itu rusak habis oleh erosi air hujan, maka kita sendiri yang akan repot, yaitu untuk mengembalikan kesuburan tanahnya kembali itu seperti menambahkan pupuk zat organik atau pupuk-pupuk NPK majemuk. Kalau terjadinya sampai pencucian unsur hara di tanah yang lereng karena terjadinya erosi air hujan seperti itu. Terkecuali di lahan datar seperti ini yang dilakukan oleh beliau. Beliau melakukan pembersihan gulma, penyiangan gulma di sekitaran lahan di sini yang ditanami pisang dan jagung. Itu boleh sahabat, karena kalau di tanah lahan datar ini tingkat erosi air hujan itu tidak sebegitu hebat turunnya seperti di tanah yang lereng. Jadi seperti itu. Karena ini berhubung mau di proyek tanami jagung oleh para sahabat-sahabat di sini, makanya energi gulmanya diusahakan harus bersih dulu agar tidak terhambat pertumbuhan dari tanaman jagung itu sendiri. Dan nanti kalau sudah ditanami, disimpan bijinya, mungkin ditimbun lagi para sahabat. Jadi kalau nanti mau pola pemupukan, biasanya sahabat saya melakukan pemupukan, keluar daun 2 baru melakukan pemupukan. Untuk pemupukan ya unsur haranya bernitrogen tinggi tentunya, khusus untuk pertumbuhan, dan untuk pemupukan keduanya biasa dengan pupuk NPK buah seperti itu. Dan nanti kelanjutannya akan saya update kembali lahan di sini serta tanaman jagungnya, tanaman pisangnya juga. Dan di sana ada durian yang berbuah juga, durian lokal yang sudah dikasih ini ya, dikasih apa dia? Pak Elin itu tadi kasih apa tuh? Ya, yang ini booster ya, booster yang organik untuk khusus pembuahan. Nah ini beliau itu sangat aktif ya, aktif di dinas dan aktif juga beliau itu aktif bercocok tanam. Jadi ada inspirasi, ada motivasi ya untuk para sahabat yang khususnya untuk bermembur cocok tanam gitu kan. Karena beliau aja masih aktif di dinas, masih mau bekerja, bagaimana yang nggak aktif kerja ya, yang tidak ada kerjaan tetap. Jadi kita jangan sampai membiarkan waktu yang tidak dimanfaatkan. Apa aja nggak harus bercocok tanam, itu berusaha berdagang ya, seperti itu, berjualan, itu tidak masalah. Yang penting kita ada aktivitas rutinitas sehari-harinya. Oke sahabat, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat dimanapun sahabat berada. Dan nanti jika sudah ditanami begini, ini untuk khusus jagung manis sahabat ya. Untuk pemupukan, pertama biasa nanti keluar daun 2, lakukan pemupukan. Dan jangan lupa terus rajin melakukan penyiangan gulma. Kalau ini kan boleh dianggap skala kecil maupun skala besar, tapi yang jelas ini pasti banyak nih hasilnya. Bisa untuk dikonsumsi makan sendiri. Kalau ada yang mau beli, kita jual. Kalau ada yang tidak mampu untuk beli tapi dia pengen, ya kita kasih sepotong gitu ya. Yang penting kan ngasih kan, ya kan gitu.
Nah, seperti di bawah ini, di bawahnya itu kan masih banyak rumah nih. Mungkin ya beliau nanti mau dibersihkan juga, diproduktifkan ya lahannya, jangan sampai tidak terbengkalai seperti ini nih, kan bersih tuh, cakep. Jadi dimanfaatkan lahan, apalagi lahan-lahan datar. Karena saya sendiri menanam tanaman durian itu lahan-lahan lereng kan banyak sahabat yang saya tanami itu seperti di video sebelumnya yang saya update. Tapi saya tidak putus asa untuk terus bercocok tanam, karena bercocok tanam itu tidak harus di lahan datar dan tidak harus di lahan lereng. Yang penting kita ada upaya untuk berusaha mau bercocok tanam semampunya kita ya. Terutama tanah lereng kita harus buatkan terasering. Kalau tanah datar seperti ini diusahakan buat tanggulan agar dia tidak langsung terendap langsung oleh air hujan ya. Kalau biasa tanam durian itu di lahan datar seperti ini biasanya orang lakukan adalah sistem busut, teknik busut. Kalau teknik busut itu berlaku di tanah yang datar kan biasanya gitu. Tujuannya untuk menghindari genangan air yang bisa membanjiri permukaan sekitaran akar ya, agar tidak terjadi pembusukan pada akar tanaman durian, itu biasanya seperti itu. Itu hanya berlaku di tanah yang ini yang datar ya lokasinya. Kalau di tanah lereng tak usah dibuat busut, cukup di terasering aja, dibuat terasan ya, orang sini bilang dibuat terasan. Kalau di sistem di istilah pertanian tuh terasering. Jadi terasering itu agar tujuannya biar daya serap air itu jauh lebih banyak ya, menyerap ke sekitaran permukaan yang kita tanam. Kalau kita tidak dibuatkan terasering kan teorinya seperti itu, di tanah yang lereng otomatis air hujan turun ataupun penyiraman turun tidak langsung mengendap di situ. Jadi kurangnya daya serap air. Jadi air itu langsung turun cepat ke bawah dan bisa mengakibatkan terjadinya erosi di lahan datar. Makanya itu manfaat pola tanam terasering di lahan yang miring supaya tidak terjadi banjir yang hebat ketika di lahan yang datarnya. Setidaknya dia ada menahan sedikit di tanah lereng-lereng yang ada teraseringannya gitu. Seperti itu kira-kira. Ya kita di sini hanya sharing aja tentang pertanian. Cara bercocok tanamnya itu seperti Bang Ega ya. Beliau itu masih sekolah sahabat, tapi ya rajin ya kan, rajin bercocok tanam. Ya, bagaimana caranya bekerja menciptakan uang. Kan seperti itu. Paling tidak dia udah siap. Ya, udah siap nanti ketika dia berumah tangga sudah tidak kaget lagi. Kan begitu, tidak kaget lagi. Bukan tidak mau, beliau juga nongkrong di jalan. Dia memang anak tongkrongan juga kan, semua sama di sini. Cuma kan ada waktu, kan gitu. Kita harus memanage waktu juga, bukan cuma uang yang harus kita manage, waktu juga harus penting gitu kan. Disiplin waktu, disiplin finansial, kan seperti itu. Disiplin hidup, begitu kira-kira. Mudah-mudahan tanaman ini subur, 1 bulan 2 bulan kemudian akan saya informasikan kembali sahabat untuk pertumbuhannya. Insyaallah 2 minggu lagi pertumbuhannya saya kasih informasi, khususnya untuk tanaman jagung di sini. Dan terima kasih banyak yang mengikuti, khususnya bagi like, comment, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Silakan kalau ada masukan tulis di kolom komentar, kritik, saran, komen yang membangunnya. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.